Yoki Suryo Prayogo atau Indra Q? Siapa sebenarnya yang lebih jenius? Kalau membahas keyboardis paling jenius di Indonesia, hanya ada dua nama yang hampir selalu muncul, Yoki Suryo Prayogo dan Indra Q. Tapi, kalau hanya boleh memilih salah satunya, siapa yang paling layak menyandang gelar tersebut? Sebelum banyak musisi mengenal keyboard digital, Yoki sudah bereksperimen dengan Hammond organ, Mellotron, Moog synthesizer hingga progressive rock. Di saat band lain bermain sederhana, Yoki justru membawa warna baru ke peta musik Indonesia. Di dunia musik Indonesia, Yoki adalah seorang komposer, arranger, sekaligus produser. Namanya memang melekat bersama grup raksasa God Bless, namun perjalanan musiknya tidak berhenti di sana. Ia juga menjadi bagian penting dari Suami dan Kantata Takwa, dua proyek musik yang hingga kini masih dikenang karena keberanian lirik dan kualitas musikalnya. Kejeniusan Yoki juga terlihat dari sentuhannya terhadap banyak penyanyi papan atas Indonesia, mulai dari Chrisye, Dian Pramana Putra, Andi Maria Matalata, Faris RM, hingga banyak musisi lainnya pernah merasakan ide-ide musikal yang lahir dari tangan Yoki. Tak heran jika banyak musisi menyebut Yoki bukan sekedar pemain keyboard. Ia adalah sosok yang mampu mengubah sebuah lagu menjadi karya yang memiliki karakter kuat, dan mungkin itulah alasan mengapa nama Yoki Suryo Prayogo selalu masuk dalam daftar musisi paling berpengaruh di Indonesia. Dan nama Indra Q mulai dikenal luas ketika bergabung dengan Slank pada era formasi 13. Sebuah periode yang hingga kini masih dianggap sebagai salah satu masa paling berpengaruh dalam perjalanan band tersebut. Setelah itu, bersama Pai, Bongki, dan Indra, ia mendirikan BIP. Disinilah kemampuan musikalnya semakin terasah. Permainannya dikenal bersih, presisi, dan kaya warna. Ia bukan tipe keyboardis yang bermain untuk mencuri perhatian, tetapi selalu tahu kapan harus mengisi ruang. Selama ini, banyak orang membandingkan Yoki dan Indra Q sebagai keyboardis saja. Padahal, keduanya sebenarnya memiliki peran yang sangat berbeda. Kalau Yoki dikenal karena keberanian bereksperimennya, maka Indra Q dikenal karena presisi. Permainannya bukan hanya cepat, tapi juga bersih, modern, dan sangat musikal. Yoki banyak berperan sebagai komposer, visioner, dan eksperimental. Sementara Indra Q banyak berperan sebagai musik director, session player, produser, dan arranger, juga mixing mastering. Dan kalau ukuran jenius adalah menciptakan arah baru, Yoki adalah jawabannya. Tetapi, kalau ukuran jenius adalah menerjemahkan musik menjadi karya yang hidup, Indra Q punya tempat yang sama besarnya. Dan setiap orang tentu memiliki sudut pandang yang berbeda. Nah, menurut kalian, siapa yang lebih layak menyandang gelar pemain keyboard paling jenius di Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.